3, 2, 1. Selamat datang di agenda Teroka Buku, salah satu format diskusi yang diinisiasi oleh Kedai Teroka, toko buku alternatif di Kota Padang. Teroka Buku adalah diskusi rutin membahas buku-buku menarik dan relevan untuk dibincangkan dengan menghadirkan langsung penulisnya untuk memperkaya sudut pandang kita terkait sebuah buku tersebut. Selama kurang lebih 4 bulan belakangan, Kedai Teroka telah menyelenggarakan kurang lebih 35 diskusi virtual yang terbagi dalam 3 kategori. Teroka Buku, Teroka Sastra, Teroka Edisi Spesial, dan terakhir, kami meluncurkan program Sanggar Puisi Teroka. Silahkan cek Instagram @kedai-teroka untuk mengetahui program-program kami tersebut, dan tentu saja semua program tidak berbayar. Untuk itu, terima kasih kami kepada semua pihak yang telah membantu setiap program kami, baik itu narasumber, moderator, dan para loyalis lain. Khusus untuk hari ini, terima kasih kepada Ibu Suchan Marching dan Dianita Kusuma Pertiwi yang terlibat dalam Teroka Buku hari ini. Dalam agenda Teroka Buku kali ini, yang kami beri judul Hantam Krama, Perempuan sebagai Sumber Persoalan, Kedai Teroka mengajak Suchan Marching untuk memperbincangkan hal ihwal buku terbarunya berjudul Seks, Tuhan, dan Negara yang baru saja terbit pada Juni 2020 lalu. Buku ini mendukung upaya kebebasan perempuan untuk menentukan pilihannya. Berbagai isu terkait ketidakadilan perempuan seperti pemerkosaan, aborsi, rasisme, pornografi, pelarangan burka, kekerasan mengatasnamakan negara, stigma pada LGBT, dan sebagainya hadir dalam buku ini. Selama diskusi berlangsung, Dianita Kusuma Pertiwi akan bertindak sebagai moderator yang akan membantu kita bersama menggali topik yang akan kita diskusikan. Dianita Kusuma Pertiwi lahir di Malang pada 26 Februari tahun 1993, menamatkan studi magisternya di program studi Ilmu Susastra Universitas Indonesia tahun 2019. Saat ini bekerja sebagai program officer di Yayasan Kelola. Dianita telah menerbitkan novel Buku Harian Keluarga Kiri dan kumpulan naskah drama Pasar Malam untuk Brojo, dan beberapa tulisannya tergabung dalam sejumlah antologi esai, cerita pendek, dan jurnal ilmiah. Beberapa naskah dramanya telah dipentaskan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Prosa spekulatifnya tentang pandemi yang terjadi 100 tahun dari sekarang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Tulisan non-fiksi Dianita dipublikasikan setiap akhir pekan di situs pribadinya, diandarti.com. Selama kurang lebih 1,5 jam, diskusi akan berlangsung dalam format percakapan antara Dianita Kusuma Pertiwi selaku moderator dengan Suchan Marching sebagai narasumber. Setengah jam terakhir akan ada sesi tanya-jawab dengan peneroka. Sebelum diskusi kita mulai, ada sejumlah tata tertib yang mesti kita patuhi bersama demi kelancaran diskusi ini. Pertama, mohon untuk seluruh peserta kecuali narasumber dan moderator untuk nonaktifkan atau mematikan mic dan video selama diskusi berlangsung. Kedua, pertanyaan dan komentar dapat peneroka sampaikan melalui chat room Zoom atau live chat YouTube. Ketiga, kami akan mengaktifkan audio dan video peneroka yang pertanyaannya dipilih oleh moderator untuk bisa disampaikan langsung.
Peneroka yang bertanya harap tidak berpanjang-panjang dan bisa fokus pada pertanyaan, terutama yang terkait dengan topik yang sedang dibicarakan. Khusus untuk edisi Teroka Buku kali ini, Kedai Teroka dibantu oleh Global Indo Publishing, penerbit buku Seks, Tuhan, dan Negara, akan membagikan buku gratis yang terdiri dari 2 eksemplar buku Seks, Tuhan, dan Negara karya Suchen Marching, 5 eksemplar buku berjudul Free Will karya Sam Harris, 5 eksemplar buku berjudul Money karya Yuval Noah Harari. Peneroka akan memperoleh buku tersebut jika menjadi 5 penanya terbaik atau sebagai 5 orang yang mengulas Teroka Buku malam ini di akun Instagram masing-masing dengan menandai atau tag Kedai Teroka. Sekian dari saya mewakili Kedai Teroka. Saya serahkan kepada Dianita Kusuma Pertiwi untuk mengambil alih jalannya diskusi. Semoga kita semua bisa berdiskusi dengan tertib dan bahagia. Terima kasih. Silakan Mbak Dian. Terima kasih Mbak Mitai. Ya, selamat malam teman-teman. Senang sekali bertemu lagi saat ini di kesempatan yang kedua di Teroka. Yang kesempatan kali ini kita kedatangan dengan Ibu Suchen Marching. Saya akan membacakan dulu biodata beliau. Suchen Marching lahir di Surabaya pada 23 April 1971. Ia adalah seorang akademisi, penulis, dan komponis musik avant-garde. Ia memperoleh gelar PhD-nya dari Universitas Monash, Australia, dengan disertasi tentang autobiografi dan buku harian perempuan-perempuan Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2004 dengan judul The Discrepancy Between the Public and Private Self of Indonesian Women dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Kisah di Balik Pintu. Pada tahun 2017, bukunya tentang kesaksian korban genosida 65 diterbitkan oleh Amsterdam University Press dengan judul The End of Silence, Accounts of the 1965 Genocide in Indonesia. Saat ini beliau aktif mengajar di School of Oriental and African Studies, University of London. Selamat siang, Bu Suchen, kan di London siang saat ini ya. Iya, selamat malam. Iya, jadi ya, ini adalah buku yang diterbitkan Juni tahun ini dan baru launching beberapa hari yang lalu, Ibu ya. Beberapa minggu yang lalu ya. Beberapa minggu, sekitar 3 minggu yang lalu launching ya. Karena saya launching, nah sekarang di Teroka kami akan membahas tentang lebih dalam lagi tentang isi dari buku ini karena dari judulnya sebenarnya cukup menantang gitu. Jadi 3 kata kunci yang besar, ada seks, kemudian negara dan Tuhan. Di bagian pembukanya sudah dijelaskan bahwa ketiga kata ini kata yang besar dan kemudian seks menjadi kata yang sering ditabukan, sementara agama dan Tuhan digadang-gadangkan sebagai sebuah standar moralitas. Dan di sini yang menjadi sosok atau pihak yang sering diatur adalah perempuan. Dan sebenarnya buku ini kan merupakan kumpulan esai yang dalam lini masa 20 tahun dari tahun 2000 sampai 2020 yang sudah diterbitkan sebelumnya di beberapa media massa seperti Kompas, Jurnal Perempuan Online, Tempo, Majalah Bhinneka, dan juga The Jakarta Post, dan lain-lain. Sebenarnya juga tidak hanya tentang perempuan dalam buku ini, tapi juga tentang isu-isu pelanggaran kemanusiaan seperti peristiwa 65 dan juga sejarah-sejarah yang lain. Cuman untuk kali ini di Teroka kita akan membahas seperti yang disampaikan oleh Mbak Mitai tadi, benarkah apakah perempuan ini menjadi sumber masalah? Jadi seperti itu. Nah sebelumnya kita masuk ke isi dari buku ini, mungkin kami ingin tahu dulu Bu Suchen tentang ini 20 tahun penulisan Ibu Suchen di bidang esai, karena Ibu juga menulis fiksi, juga menulis novel, prosa. Nah di sini momentum apa sebenarnya yang memutuskan, membuat Bu Suchen memutuskan, oke saya akan menerbitkan kumpulan esai ini di tahun ini? Momentumnya tuh sebenarnya, apa ya? Bukan sesuatu yang sangat intelektual sebenarnya, tapi momentumnya itu adalah COVID-19 ini ya, wabah corona ini. Jano menawarkan saya, Suchen ada naskah buku nggak yang bisa diterbitkan? Nah, waktu itu karena saya pikir ini wabah COVID ini pasti banyak yang kesusahan ya. Jadi saya pikir kalau menerbitkan buku sekarang kan lumayan untuk bisa saya buat untuk menyumbang gitu.
karena banyak orang yang pekerjaannya kesusahan, dan terus terang kesusahannya tuh nggak cuma di Indonesia, di sini juga. Di sini tuh pekerjaan saya dan suami juga terancam, banyak pekerjaan yang terancam, ya. Tapi paling enggak, kalau kita kesusahan itu kan kita masih dibantu pemerintah di sini. Nah kalau di Indonesia tuh kalau sudah nggak ada kerjaan bisa mati gitu loh. Kadang-kadang orang tuh bisa sungguh-sungguh nggak makan bisa mati. Nah itu yang buat saya ya udahlah kita saya ingin menerbitkan buku ini, hasilnya saya pakai untuk menyumbang orang-orang yang di Indonesia, ya, yang terkena wabah COVID dan benar-benar nggak bisa makan gitu. Itu yang atau yang untuk pengobatan atau apa itu tujuan saya, gitu aja sebenarnya. Penerbitannya tuh alasannya itu gitu. Waktu Jano tanya, saya bilang saya sih ada buku novel tapi sudah di margin kiri, jadi nggak mungkin diberikan ke Globalindo ya, karena sudah ada di margin kiri. Lalu ada satu lagi yang masih saya garap, yaitu buku tentang logika. Tapi belum selesai buku tentang logika ini. Jadi buku tentang logika ini mungkin kira-kira 3-4 bulan lagi gitu akan terbit. Kemungkinan ya, mudah-mudahan, karena masih saya edit. Mungkin 4 bulan lagi gitu. Dan buku tentang logika ini saya buat segampang mungkin ya, sesimpel mungkin. Jadi nggak bulat. Jadi semua orang tuh bisa mencerna, karena orang tuh mikirnya logika tuh mengerikan gitu. Padahal nggak perlu dibuat mengerikan logika tuh. Asal kita mau mencari itu bisa. Kita berpikir dengan logika ya. Jadi nggak perlu terlalu bulat. Nah buku itu mau saya susun seperti itu. Tapi belum selesai. Akhirnya apa yang bisa cepat? Ya kumpulan artikel. Karena sudah ada, tinggal ngedit saja kan. Jadi cepat. Awalnya seperti itu. Dan kenapa? Akhirnya saya cuma menyaring dari yang tahun 2000 sampai 2020. Karena kan saya sudah nulis itu sejak tahun 94 ya. Kalau semua dimasukkan, selain terlalu tebal, juga nggak lagi relevan. Takutnya gitu. Karena waktu saya baca lagi artikel-artikel saya yang lama, yang tahun 94, 95, 96 itu nggak begitu relevan lagi sih. Karena kebanyakan waktu itu saya juga nulis tentang film. Jadi resensi film. Waktu itu ada film, kalau nggak tahu kalian ingat atau enggak, film Kama Sutra. Berjudul Kama Sutra. Dan itu sebenarnya filmnya tuh juga saya membahas tentang hak-hak perempuan juga. Tapi siapa gitu loh yang tahu tentang film Kama Sutra? Jadi seperti itu yang saya pikir sudah nggak relevan. Jadi akhirnya cuma dari 2000 sampai 2020 saja. Itu saja pertimbangannya seperti itu. Dan Globalindo ini sebenarnya baik banget gitu penerbitnya. Waktu saya bilang, oh ini mau nyumbang, mereka ikutan nyumbang. Saya sampai, loh jangan ikut-ikut, saya bilang gitu. Yang nyumbang kan saya, kok ikut-ikut. Mereka bilang, enggak, kita sumbang juga. Jadi sebenarnya penghasilan dari Globalindo itu sebenarnya cukup banyak akhirnya, karena sama mereka juga disumbang gitu. Jadi bisa cukup lumayan lah sampai saya berikan ke beberapa orang yang memang butuh untuk beli obat atau beli apa gitu ya. Jadi baik banget Globalindo ini sebenarnya. Jadi kalau ada penulis di sini yang mau menerbitkan Globalindo itu bagus. Ya saya merekomendasikan juga karena pengalaman saya dengan Globalindo cukup bagus. Ya itu saja pertimbangannya sih. Jadi nggak terlalu intelektual sebenarnya alasannya. Tetap ada kemanusiaan ya dasarnya tentang bencana pandemi ini dan bagaimana bisa membantu yang membutuhkan. Oke. Mungkin kita bisa masuk ke isi dari buku ini tentang perempuan. Jadi kan yang dibahas di sini tentang bagaimana perempuan diatur dan bentuknya macam-macam. Jadi misalnya untuk yang bagian tentang negara, bagaimana ada peraturan-peraturan, misalnya pelarangan penggunaan burka, terus kemudian ada peraturan-peraturan yang lain seperti UU pornografi, dan juga di narasi-narasi agama juga ditemukan beberapa hal yang kecenderungannya adalah membatasi perempuan untuk bisa mendapatkan kebebasannya. Nah, apakah memang peran di sini dari negara dan juga dari narasi agama atau ketuhanan ini terbatas di penerapan aturan-aturan atau hanya ayat-ayat suci itu aja, atau mungkin ada agen lain? Menurut Bu Sucian gimana?
ini ya, saya ingin membahas dulu sedikit kenapa perempuan. Karena sebenarnya gini, kalau kita itu menganggap perempuan itu memang kalau memang perempuan itu benar-benar tidak berdaya atau memang jauh lebih lemah dari laki-laki gitu, mestinya nggak diurusi saja karena sudah lemah kan, nggak mungkin melawan. Tapi justru saya lihat kenapa mereka tuh mengurusi perempuan itu karena ketakutan pada perempuan justru. Ya. Ketakutan pada perempuan itu yang membuat mereka begitu. Itu wajar ya kadang-kadang kalau kita takut pada sesuatu, justru waktu itu kita menyerang hal itu kan. Binatang saja seperti itu ya. Binatang itu kalau nggak takut, kadang-kadang kalau melihat yang satunya lebih lemah, justru dibiarkan kadang-kadang begitu. Tapi kalau sudah takut merasa terancam, waktu itu mereka menyerang justruan. Dan itu saya lihat itu begitu hubungannya antara negara dan perempuan itu, mereka justru menyerang perempuan, apalagi negara-negara otoriter ya. Mereka menyerang perempuan karena mereka takut. Kenapa? Karena ya ini lagi hubungannya dengan seks. Sebenarnya kita menabuhkan seks, tapi kita ini kan berhutang pada seks. Ya, tanpa seks kita nggak bisa hidup kan. Kita lahir karena orang tua kita nge-seks. Iya kan? Kalau orang tua kita nggak nge-seks, kita nggak lahir. Jadi sebenarnya tuh kita ini berhutang besar pada seks. Tapi justru karena kita berhutang besar pada seks, kemudian seks ditabuhkan. Itu paradoksnya di sini ya. Seks itu sebenarnya bisa dibilang budinya itu besar kepada manusia. Mempunyai budi yang besar, mempunyai jasa yang besar, tapi ditabuhkan. Begitu juga perempuan. Perempuan itu sebenarnya jasanya itu cukup besar loh. Mereka yang melahirkan manusia baru. Ya. Mereka melahirkan manusia baru dan perempuan juga yang menyusui, laki-laki nggak bisa menyusui, perempuan yang menyusui. Saya nggak bilang kalau laki-laki Indonesia tuh nggak mau ikut menjaga bayi loh ya. Saya nggak bilang begitu. Nggak semua laki-laki Indonesia itu seperti itu. Banyak laki-laki yang Indonesia juga terlibat dalam merawat bayi, tapi detik-detik pertama, menit-menit pertama bayi itu dari perempuan. Jadi dari kandungan ya. Dari kandungan, dari tubuh perempuan. Dan waktu menyusui itu kan waktu-waktu intim sebenarnya antara bayi dan ibu. Dan waktu itu ibu juga bisa mengajarkan banyak kepada bayi ya. Dari situ tuh sebenarnya bayi ini mendapat masukan awal tuh sebenarnya dari ibunya. Jadi kalau ibu ini dibentuk, kalau perempuan ini dibentuk, dia mempunyai kesempatan untuk membentuk manusia-manusia baru lainnya. Jadi karena itu negara yang otoriter, biasanya mereka akan mengontrol perempuan. Dan negara kenapa memakai Tuhan? Karena Tuhan itu kan dianggap suci. Agama itu kan dianggap suci. Jadi kalau sudah ada yang dianggap suci, orang-orang tuh nggak akan mempertanyakan. Mereka disuruh A ikut A, mereka disuruh B ikut B, tanpa mempertanyakan. Jadinya efisien sekali. Ini sebenarnya bisa dilihat dari sejarah ya. Tahu Raden Patah ya kalian ya, pasti ya. Tahu Raden Patah. Raden Patah itu kan bapaknya itu kan Raja Mojopahit Brawijaya tuh. Ya, yang menikah dengan putri Cina waktu itu. Tapi oleh sang Raja Mojopahit ini, jadi si raja ini beragama Hindu ya. Karena ratu dan selir-selir yang lain itu tidak suka dengan si putri Cina ini, akhirnya diusir si putri Cina ini dalam keadaan hamil ternyata waktu diusir ini. Diusirnya itu diberikan kepada anaknya sendiri. Ini kan kurang ajarnya raja-raja dulu tuh gitu. Perempuan itu bisa disingkirkan, dikasihkan ke anaknya. Dikasihkan sebagai hadiah gitu kepada anaknya sang raja. Akhirnya sesudah Raden Patah itu besar, dia tahu kan, dia mengetahui riwayatnya kan, dendamlah dia dengan ayahnya. Ya. Dan dia akhirnya menjadi Islam menurut agama ibunya. Ibunya waktu itu dari Cina itu kan Islam. Karena dari suku Hui itu
itu Islam di Cina itu. Jadi Raden Pata tuh juga ikut agama ibunya Islam. Dia karena dendam kepada ayahnya mau menyerang kan. Nah tapi kalau dia mau menyerang ayahnya, cari pasukan yang bilang, ayo kita serang ayahku untuk balas dendam, nggak ada yang mau ikut dong. Tapi kalau pakai agama, banyak yang ikut kan. Jadi waktu itu dia pakai agama, dia pakai Islam menyerang Hindu. Jadilah akhirnya perang agama. Padahal latar belakangnya sebenarnya bukan agama. Bukan agama saja ya, mungkin ada agama ya, tapi bukan agama saja, tapi balas dendam dari anak ke ayah itu. Karena ibunya diusir seperti itu. Tapi agama yang dipakai. Ini dalam sejarah ini banyak sekali, banyak contohnya. Misalnya perang salib juga, itu kan antara Kristen dan Islam ya. Tapi sebenarnya di balik perang salib itu apa alasan sebenarnya? Bukan agama, merebut tanah. Karena waktu itu Paus itu bilang, itu tanahnya suci milik orang Katolik. Kok didiami sama orang Islam? Kok orang Islam ada di situ? Itu kan mestinya punya kita. Jadi kan tanah itu. Asal muasalnya itu sebenarnya tanah. Tapi makanya apa? Agama, banyak yang ikut kan. Kalau ikut, kamu bisa masuk surga, diiming-imingi seperti itu. Dosa-dosamu bisa diampuni. Ya, jadi ada sesuatu yang suci. Ikutlah, banyak pasukan akhirnya. Akhirnya perangnya antara Kristen dan Islam. Dan tidak mempertanyakan, karena apa? Perang suci. Nggak ada yang mempertanyakan. Itulah sekarang yang dipakai untuk menyudutkan perempuan. Negara memakai Tuhan untuk mengindoktrinasi orang karena mereka takut mempertanyakan. Mereka takut akan bilang, oh nggak setuju, kenapa harus seperti ini? Karena Tuhan itu nggak bisa dipertanyakan, agama nggak bisa dipertanyakan, telan aja, ya telan aja tanpa berpikir. Itulah pentingnya berpikir dengan logika, dan itulah bagi saya selalu berkali-kali saya bilang, kalau ada sesuatu yang dianggap suci, kalau ada orang yang mengklaim dirinya itu pemimpin agama, justru mereka harus dipertanyakan. Ya, jadi sesuatu yang dianggap suci pertanyakan. Pemimpin agama pertanyakan, itu justru mereka tuh yang harus dipertanyakan. Oke, jadi bisa dibilang bahwa pemegang kekuasaan ini sebenarnya perannya memang sangat besar ya, Bu, ya, untuk menjadikan pembatasan-pembatasan terutama untuk perempuan. Nah, sebenarnya apakah konstruksi moralitas seperti misalnya perempuan harus membatasi bagian tubuh mana yang bisa ditunjukkan di publik, itu apakah sebenarnya hal-hal yang inheren kalau menurut Bu Zucian dalam misalnya di suatu negara itu pasti kekuasaannya inheren melarang perempuan atau tidak sebenarnya? Saat ini kebanyakan itu perempuan ya, yang dituju itu perempuan ya, itu tadi karena perempuan itu sebenarnya lebih menakutkan gitu daripada laki-laki, karena mereka bisa memproduksi manusia baru, dan mereka lah yang dari perempuan ini pengetahuan awal itu didapat. Itu yang membuat banyak pemerintah ketakutan. Nah, kenapa tubuh perempuan dibatasi? Padahal tuh anehnya ya. Ya zaman dulu tuh kan kita lihat saja, nggak usah jauh-jauh. Di Jawa saja ya, di Jawa, di kepulauan Asia Tenggara ini. Sebenarnya bajunya mereka tuh kan sangat terbuka dulunya. Sangat terbuka. Jadi perempuan dan laki-laki itu bajunya tuh sebenarnya hampir sama, pakai sarung gitu loh. Bawahnya tuh ditutupin sarung gitu aja. Atasnya terbuka. Dan kalau mandi, ketelanjangan tuh sebenarnya zaman dulu tuh nggak tabu. Kalau mandi, waktu saya kecil aja tuh saya masih lihat tuh. Umur 4-5 tahun itu kalau saya ke desa-desa kecil gitu ya, yang sungainya masih jernih, bukan yang banyak pisang gorengnya gitu. Jadi kalau sungai masih jernih itu saya lihat itu banyak sekali perempuan itu telanjang di sini gitu ya, mandi bersama. Nggak jauh itu 100 meter gitu. Laki-laki telanjang mandi bersama, ya bisa saling lihat sih. Dan mereka nggak risih, nggak ada yang jahil gitu loh, nggak ada yang ingin melakukan pelecehan seks, enggak, biasa-biasa saja. Terus masih saya lihat waktu saya kecil kalau ke desa ya, karena kebetulan ibu saya itu dari desa, jadi sering-sering diajak ke desa waktu kecil. Ya waktu kecil saya heran, kok kayak gini, soalnya di Surabaya kan nggak ada gitu loh yang gitu.
Ada sih tapi jarang banget gitu. Paling anak-anak kecil yang gitu. Tapi ini orang dewasa yang kok sudah semuanya sudah tumbuh gitu. Ngelihat gitu tuh kan saya heran. Ngelihat gitu tuh saya padahal waktu itu umur saya masih 3 atau 4 tahun ya. Dari situ bisa dilihat kan bentukan dari masyarakat, ideologi itu cara membentuk persepsi anak kecil itu. Dari kecil mereka sudah bilang ini benar, ini tidak. Dan waktu saya ke desa dari kota, nggak jauh-jauh ini di Indonesia loh ya. Saya yang dari Surabaya ke desa yang kira-kira jaraknya cuma paling 2 jam gitu, 2-3 jam dari Surabaya. Saya melihat sesuatu yang saya pikir ini salah. Bagi saya itu salah. Telanjang seperti itu nggak tahu malu. Waktu itu saya sudah punya pikiran seperti itu. Dan waktu itu saya juga sudah saya bertanya kepada ibu saya, kepada mama saya, orang-orang kok kayak gitu ya? Dan karena ini menariknya, karena mama saya juga sudah diindoktrinasi, jadi jawabannya itu juga jawaban indoktrinasi yang saya masih ingat. Itu kan orang-orang yang tidak berbudaya dan tidak berpendidikan. Jawabannya tuh seperti itu. Jadi itu jawaban indoktrinasi kan, mereka yang telanjang itu nggak berbudaya dan nggak berpendidikan. Nah yang membingungkan tuh bule-bule yang katanya pendidikannya tinggi, malah telanjang di Bali kan kemudian. Itu gimana itu terusan? Ya kan. Jadi kan ini kan jawaban-jawaban itu sebenarnya pengetahuan yang kita dapat itu pengetahuan indoktrinasi seringkali. Dan waktu saya kecil pun itu sudah tertempa gitu loh di pikiran saya melihat orang telanjang itu salah. Padahal kenapa sih salah tubuh kita? Ini kan tubuh kita. Kenapa kita harus menabuhkan tubuh kita sendiri? Itu kan mesti kita pertanyakan. Dan kalau tubuh ditabuhkan ya, kalau tubuh itu sudah dikontrol, kita tuh sudah nggak bisa berpikir lebih jauh seringkali. Karena kalau kita sudah menerima tubuh kita itu dikontrol, kalau tubuh sudah dikontrol, itu pikiran kita ikut dikontrol biasanya. Karena kita sudah nggak punya waktu lagi untuk mempertanyakan kan. Kita sudah menerima, oke, menerima batasan ini. Jadi secara nggak langsung tuh pikiran kita sudah dikontrol, sudah kena lah manusia tuh kalau tubuhnya sudah dikontrol, mereka sudah dibatasi dan tidak mempertanyakan lagi, kena lah manusia itu untuk diindoktrinasi. Jadi pertama kali yang efisien itu mengontrol perempuan memang. Karena perempuan akan mewariskan yang tadi saya bilang ya, mewariskan pengetahuan, mereka yang akan memproduksi manusia baru. Menakutkan sebenarnya perempuan ini, sangat menakutkan. Ya, mereka yang memproduksi manusia baru, pengetahuan pertama didapat dari perempuan. Kalau perempuan dikontrol, dia bisa mengontrol manusia-manusia lainnya. Ya. Dan kalau tubuh manusia tubuh perempuan itu dikontrol, ya sudah kena akhirnya dia. Dan sebenarnya secara nggak langsung tubuh lelaki itu dikontrol juga dari situ kan? Kan ini ada hubungannya. Tapi mungkin mereka memandangnya memang lelaki lebih bebas. Tapi kalau perempuannya dikontrol, mau nggak mau itu kan tubuh lelaki dikontrol juga sebenarnya secara tidak langsung gitu. Jadi sebenarnya kalau tubuh perempuan dikontrol, lelakinya juga harus protes dong. Karena kan semua itu ada hubungannya kan satu sama lain. Ini kan relasi manusia yang berhubungan. Ya. Nah, kalau misalnya dilihat berhubungan juga dengan ini kumpulan esai 20 tahun. Nah, melihat perjalanan waktu, kemudian pergantian presiden atau pemimpin berganti beberapa kali, terus kemudian mungkin ada narasi-narasi agama yang mungkin bertentangan atau bagaimana. Nah, ini dengan ditambah lagi perkembangan teknologi, ada sosial media, ada internet yang semakin mudah aksesnya. Kalau menurut Bu Sucian, apakah ada perubahan dalam artian mungkin kita melihat bisa dibilang mungkin perempuan punya ruang yang lebih besar, misalnya dia bisa memfoto dirinya sendiri atau mempublikasikan gambar dia, gambar tubuh dia. Tapi kemudian apakah ini memang satu bentuk kebebasan atau sebenarnya ini hanya ilusi gitu?
kalau ini ya ada yang tanya ini, saya kebetulan baca sedikit, apa lo tega punya budaya bugil? Apa salahnya gitu loh kalau orang bugil, itu kan tubuh manusia. Kalau ada yang bugil saya sih nggak peduli. Itu kebebasan ya bagi saya. Itu kebebasan mereka. Kalau kalian yang ribet itu ya kalian yang ribet, orang yang bugil nggak ribet, kenapa kalian harus ribet? Kalau saya lihat orang bugil saya beberapa kali lihat orang bugil kok di Bali ada, di Eropa ada, oke aja. Di Jerman itu malah kalau musim panas beberapa taman itu orang-orang tuh suka berbugil ria di taman di tengah kota itu loh. Dan karena di sana biasanya di Berlin ya. Karena Jerman Selatan tuh lebih konservatif. Di Berlin itu beberapa orang tuh bugil di tengah kota dan orang-orang ya santai-santai saja, itu tubuh-tubuh mereka ngapain kita ngurusi gitu. Yang bugil mereka ngapain kita reseh. Iya kan? Ya biarin aja, nggak mengganggu kok. Jadi bagi saya hak itu kita bebas ya. Lakukan apa saja. Asal jangan mengambil hak orang lain. Ya jadi kalau mereka bugil, asal mereka nggak memaksa kita bugil, oke. Ya. Bagi saya itu. Kalau mereka mau pakai burka juga, kalau mereka nyaman memakai burka ya itu pilihan mereka sendiri. Oke, tapi jangan minta atau memaksa orang lain memakai burka, atau jangan bilang yang tidak memakai burka itu lebih jelek dari mereka, ya. Sama saja dengan bugil dari sini. Kalau bicara tentang kebebasan ya, karena kadang-kadang orang bilang, kenapa kita nggak diberi kebebasan berpakaian tertentu atau tidak berpakaian tertentu? Oke, bagi saya kebebasan itu harus adil, ya. Saya akan membela mati-matian orang yang mau berburka. Kalau itu pilihan mereka, tidak apa-apa. Kalau kalian mau berbuka, oke. Asal jangan mengambil hak orang lain, yaitu jangan bilang orang lain yang tidak berbuka itu lebih jelek. Jangan bilang kalau yang tidak berburka itu tidak punya moral. Jangan minta orang lain berburka. Begitu juga dengan bugil. Kalau kalian mau bugil, oke. Asal jangan bilang kalian lebih bagus yang bugil atau meminta orang lain bugil. Selain itu, ada masalah keamanan. Kalau bugil dianggap tidak aman, misalnya dengan berbugil itu udara yang misalnya yang dingin sekali atau panas sekali, lalu kalian berbugil ya, jelas akan diprotes ya, dikritik orang. Ya itu wajar karena ada masalah keamanan, dan ini kalau masalah keamanan ini kalian tahu sendiri, ini wabah. Masalah keamanan ini masalah yang menyangkut hak orang lain juga akhirnya. Ya, begitu juga dengan berburka. Kalau ada masalah keamanan, misalnya ada yang keamanan karena wajah harus diidentifikasi di sini kadang-kadang ya, karena ada kejahatan atau apa. Wajah harus dilihat, buka. Bagi saya itu harus, kalau ada masalah keamanan nggak bisa ditawar bagi saya. Itu batasannya, kebebasan. Oke. Ya, dan ini pertanyaannya tadi itu presiden yang berbeda ya. Ya, dan kemudian dengan teknologi juga bagaimana media sosial. Dengan teknologi saat ini, teknologi ini kedua-duanya ya, karena teknologi ini bisa membuat orang lebih bebas karena mereka bisa mengekspresi, tapi juga indoktrinasinya tuh lebih parah juga, karena organisasi-organisasi dan fundamentalis itu juga memakai teknologi besar-besaran dan mereka itu dananya lebih besar daripada kita. Jadi sekarang tahu sendiri ya, teknologi itu bisa membaca kita itu mencari apa, Google apa, itu kan mereka bisa melihat sebenarnya dan bisa dirangkum. Kadang-kadang mereka tuh lebih tahu dari kita sendiri gitu loh. Mengumpulkan datanya kan dari kita. Nah, itu yang punya kekuasaan, yang punya uang akan bisa mengumpulkan data-data seperti itu lebih dari kita. Karena kalau orang-orang seperti kita ya, gimana kita nggak punya duit kan? Jadi bisanya ya dengan pembahasan-pembahasan seperti ini yang bagi saya ini bagus sekali. Karena itu saya kagum sekali dengan Teroka yang mengadakan diskusi-diskusi seperti ini. Karena walaupun kecil, ini sebuah usaha untuk menentang indoktrinasi yang jauh-jauh lebih besar itu ya. Jadi jangan sampai berhenti. Karena kalau kita berhenti, indoktrinasi yang besar itu akan lebih berjaya lagi.
Tapi nah itu paradoksnya teknologi ya, selain memberi kita kebebasan, juga memberi kita indoktrinasi yang lebih besar dan yang mungkin kita nggak sadar. Contohnya saja sebenarnya kecil sekali sih. Baru-baru ini saya lebih sadar, saya jauh lebih banyak makan coklat karena lihat iklan coklat itu yang terus-terusan saya jadi kepingin ya. Jadi saya beli terus sampai akhirnya gara-garanya tuh suami saya kan sakit, terus dia mau diet yang lebih enak, terus waktu saya sadar, iya, kok saya ini beli coklat ini kok hampir tiap saat itu beli terus. Akhirnya saya stop beli coklat ya. Ini jadi mengeraskan hati itu nggak beli coklat selama 1 bulan. Tahan kok saya ternyata. Jadi ini harus ada kesadaran, itu hal yang kecil. Hal yang lain, jadi mau nggak mau tuh kita juga dibentuk dari indoktrinasi ini. Dan kalau kita nggak tahan, bisa nggak sadar tuh ikut. Saya aja kena kok. Oke. Nah tadi mungkin salah satunya tadi dari Bu Sucian bahwa mungkin yang diadakan oleh Kedai Teroka ini salah satu bentuk resistensi begitu Bu ya dari semua gencaran Oh iya. serangan-serangan seperti itu. Tapi Ini kalau bagus sekali. misalnya kita bicara tentang perempuan begitu, kita kan seringkali dalam pertimbangan yang banyak gitu, dalam artian seperti tadi, nanti kalau misalnya saya ingin melepas jilbab akan banyak yang memaki saya atau menjatuhkan nama saya. Nah, sebenarnya bentuk perlawanan-perlawanan yang tepat atau strategis kalau dalam saat ini sebenarnya kayak gimana Bu Sucian? Perlawanan yang strategis itu ya kalau saya banyak membaca dan juga pertanyakan sesuatu yang dianggap suci, itu harus, dan pertanyakan pemimpin agama kalian. Jadi jangan mantuk-mantuk saja kalau di khotbah itu jangan mantuk-mantuk saja. Dan yang jauh lebih penting juga itu membandingkan, kalau kalian misalnya ikut agama satu ya, ikut agama A, bandingkan ajaran agama kalian dengan agama-agama lainnya, karena agama itu banyak. Agama itu banyak sekali dan Tuhan itu ada ribuan. Ajarannya Tuhan itu juga banyak. Jangankan agama yang berbeda ya, agama yang sama aja Tuhannya bisa beda loh perintahnya. Misalnya saja, nggak usah jauh-jauh ya, NU sama Muhammadiyah. Beda kan perintahnya? Aturannya beda kan? Kalau NU kan nyembayangi orang sesudah meninggal itu oke, dibolehkan gitu ya. Karena itu kan apa? Tahlilan. Iya, tahlilan ya, itu namanya tahlilan, menyembayangi orang sudah meninggal, tahlilan itu boleh. Karena mereka berpikir itu kan seperti mengharapkan arwahnya orang itu untuk diterima gitu. Nah, bagi Muhammadiyah tahlilan itu kan nggak boleh. Karena dianggap ini sudah meninggal, nggak boleh bicara dengan yang meninggal gitu. Itu dianggap itu kan dilarang. Nah, kalau Tuhannya sama, kan mestinya peraturannya sama. Kok bisa peraturannya beda dalam agama yang sama? Agamanya sama loh ini. Dan masih di Indonesia alirannya. Kok bisa beda? Ini nggak bicara Islam di lain tempat tuh ya. Karena Islam itu banyak. Islam itu banyak sekali. Kalau di Turki itu coba yang agamanya, saya nggak ngefans sama pemerintahnya Turki ya, tapi ini cuma bicara tentang Turki saja yang mayoritasnya Islam dibandingkan dengan Islamnya di Indonesia. Kalau Islamnya di Indonesia ini kan kebanyakan mengharamkan anjing ya. Anjing itu haram, kebanyakan begitu. Kalau di Turki itu, kalau Islamnya yang di situ tuh justru mengajarkan binatang-binatang seperti anjing, kucing itu harus dipelihara. Kalau nggak dipelihara itu dosa. Jadi anjing-anjing di Turki itu anjing yang di jalan-jalan itu loh. Saya belum pernah ke Turki, tapi kepingin. Tapi teman saya waktu ke Turki bilang, ya ampun anjing-anjing di jalan tuh ramahnya bukan main. Kalau di Indonesia itu kan anjingnya mau gigit aja. Karena kan manusianya galak gitu loh sama anjing. Bukan kebalikan loh ya. Bukan anjingnya yang galak, manusianya yang galak kalau di Indonesia. Kalau di Turki itu anjingnya baik-baik karena manusianya ramah. Manusianya nggak galak sama anjing. Jadi anjingnya tuh baik banget.
Dan anjing itu diperbolehkan masuk ke masjid. Jadi kalau masuk ke masjid itu dibiarkan sama orang-orang. Katanya biarkan jaga masjid. Di Turki terutama di itunya ya, di kota-kota besarnya itu dibiarkan itu. Gitu. Jadi itu bedanya, beda Islam dari satu negara ke negara lain itu seperti itu. Di Maroko itu juga. Di Maroko itu juga anjing itu diterima sama orang-orang Islam di situ ya, di Maroko. Jadi anjing itu dipelihara oleh orang-orang Islam di Maroko. Anjing-anjing di jalanan itu dikasih makan. Kalau di Turki itu sampai Maroko karena negaranya agak miskin, jadi anjingnya juga meliharanya juga nggak begitu berlebihan gitu. Tapi kalau di Turki itu, kalau sudah musim dingin itu toko-toko itu dibuka biar anjing itu bisa. Jadi toko itu dibuka, dikasih tempat tidur untuk anjing supaya kalau musim dingin itu mereka bisa punya tempat tidur untuk berteduh. Sampai seperti itu. Dan anjing-anjing itu kalau ke restoran gitu ya, masuk gitu kadang-kadang. Masuk gitu jalan-jalan lihat-lihat gitu kayak justru lebih bebas dari manusianya. Karena kalau manusia kan masuk ke restoran jalan-jalan lihat-lihat kan mesti ditanya mau beli apa. Anjing kan nggak ditanyai, biar aja kan. Iya kan nggak ditanya mau beli apa kan. Justru anjingnya lebih bebas dari manusianya kalau di Turki itu. Jadi itu bedanya Islam sendiri ya. Kristen lagi. Coba Kristen itu ada berapa alirannya? Sampai pusing saya. Nyebut, aduh, alirannya Kristen, aduh, Presbyterian, Pantekosta, Protestan. Pusing saya kalau Kristen juga banyak sekali. Di Indonesia juga banyak. Jadi peraturannya juga banyak. Itu Tuhannya berapa saya nggak tahu. Jadi itu loh, yang penting itu. Jangan hanya menerima peraturan terus, oh iya, ini benar. Enggak, pertanyakan sendiri agama. Bandingkan, paling tidak dibandingkan dengan ajaran agama-agama yang lain. Atau nggak usah agama-agama yang lain ya. Kalau kalian Kristen, bandingkan dengan aliran Kristen yang lain lah, kan beda. Atau kalau kalian Islam, bandingkan dengan Islam yang lain, atau Islam di negara lain itu gimana. Bisa beda banget. Itu kenapa? Karena ya manusialah yang bikin Tuhan. Makanya beda-beda. Iya, betul. Oke. Sebelum kita ke pembahasan lain yang lebih khusus akan ke perempuan, saya mau mengingatkan teman-teman lagi, ntar ada buku yang akan dibagikan oleh penerbit Globalindo. Jadi kami akan memilih pertanyaan yang terbaik dan juga 5 orang yang membuat review tentang buku ini yang nanti diposting di media sosial. Jadi silakan untuk ada pertanyaan bisa disampaikan di Zoom chat atau teman-teman mengikuti di YouTube juga bisa disampaikan di ruang chat juga. Nah berikutnya kita akan masuk ke permasalahan tadi yang diangkat tadi Bu. Apakah memang perempuan ini sumber masalah gitu? Dan salah satu hal yang menarik dari tulisan Bu Sucian di buku ini adalah tentang Bu Sucian sebagai seorang komponis dan kemudian melihat bagaimana perempuan ini bisa dibilang tawar-menawar posisinya di dalam dunia musik ini, terutama sebagai komponis, karena cukup jarang pembahasan tentang peran perempuan di dunia seni musik, terutama sebagai komposer atau komponis, dan ini mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut oleh Bu Sucian. Ya, jadi gini ya, komponis itu kan kerjanya sebenarnya mengatur pemain. Ya kan, ya kasarnya mereka yang menyuruh pemain itu loh. Ini karyaku, kamu yang harus mainkan dan kamu harus menurut perintahku, seperti ada gitunya. Walaupun saya juga suka memberi kebebasan sih. Kadang-kadang saya tanya, interpretasimu tuh gimana? Kadang-kadang saya tanya begitu. Tapi sebagai komponis kita masih bilang, oh enggak, saya enggak setuju gitu. Masih bisa begitu ya. Dan itu tuh karena itu komponis perempuan itu di Indonesia waktu saya masih kira-kira umur 30-an, waktu saya masih aktif sebagai komponis gitu ya. Jarang banget dan susah gitu kadang-kadang karena kebetulan saya juga selama ini jarang sekali akhirnya di musik itu saya kebetulan juga makin lama makin jarang ya karena saya akhirnya ke dunia penulisan.
Akhirnya seperti itu. Karena saya merasa lebih nyaman saja. Tapi komponis itu dulu waktu saya muda dan masih sekarang juga itu dunianya laki-laki. Dan itu susah sekali jadinya karena waktu mereka berbicara itu pun itu jadinya laki-laki yang lebih dipentingkan. Karena merasa kalau laki-laki itu yang punya otoritas untuk mengontrol ya. Mereka punya otoritas untuk menentukan sesuatu lah gitu. Oke, sementara budayanya kita sebagai perempuan yang mengatur itu masih sering diserang begitu Bu ya, karena perempuan Iya. tidak semestinya mengatur. Oke. Nah kemudian apakah perempuan sebagai pemimpin gitu ya, perempuan sebagai pemimpin itu masih nggak bisa diterima. Nah, apakah memang kalau menurut Bu Sucian untuk kita perempuan ini sebagai bisa dibilang mendapatkan posisi yang semestinya, itu apakah dengan misalnya sekarang banyak wacana tentang persentase antara perempuan dan laki-laki di dewan, hal seperti itu kan sering dimunculkan sekarang. Apakah itu memang salah satu bisa dibilang penanda atau indikator perempuan bisa mendapatkan posisinya gitu? Sekarang ini memang jauh lebih baik ya daripada dulu karena ada presentasi apa segala macam. Tapi yang perlu diperhatikan dari presentasi itu adalah ini yang saya khawatirkan ya. Waktu presentasi itu dibawa, jadinya beberapa laki-laki itu yang bawa itu istrinya sendiri, adiknya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Yang mindset mereka itu sebenarnya patriarkis. Ini berbahaya. Karena yang bisa patriarkis itu nggak cuma laki-laki loh, perempuan juga bisa. Ya, mungkin Mbak Dian juga mengalami perempuan yang patriarkis ya. Yang akhirnya kita tuh diserang gitu loh sama mereka. Kita tuh dikritik karena kita mencoba membela hak perempuan, kita justru mendapat kritik dari perempuan sendiri. Iya kan? Itu mungkin teman-teman di sini juga mengalami. Justru perempuan sendiri yang menyerang kita. Itu yang kita mesti hati-hati juga. Jadi bagi saya itu oke, persentase bagus. Tapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu siapa yang dipilih. Karena kalau saya diminta memilih antara perempuan patriarkis dan laki-laki yang punya konsep membela perempuan, ya jelas saya memilih yang laki-laki. Gitu. Jadi yang lebih penting persentase tetap saya bela, ya harus ada, itu bagus. Tapi siapanya itu yang lebih penting juga. Jadi jangan hanya bahagia dengan persentase. Dan kalaupun sekarang itu lebih bagus persentasenya, masih sangat timpang. Berapa coba menteri itu yang perempuan di sini? Berapa persen? Ya, yang pejabat-pejabat yang tinggi dari presiden, wakil presiden sampai menteri-menteri yang penting itu kan kebanyakan semua laki-laki, Mas Ian. Dan itu nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga. Kecuali di Finlandia ya, didominasi sama perempuan sekarang. Ya di Finlandia, di beberapa negara yang di Skandinavia itu didominasi sama perempuan, dan bagusnya, ini saya nggak bilang kalau perempuan lebih hebat atau apa, tapi membuktikan kalau perempuan itu juga punya kemampuan ya. Dalam wabah corona ini, yang pemimpin-pemimpinnya perempuan, negara yang dipimpin oleh perempuan itu justru yang berhasil mengatasi wabah saat ini. Dan ada dannya lagi, dan biasanya yang beraliran kiri. Ya, di India tuh juga, di India tuh yang ini jarang disebut ya, ini jarang ada di koran, tapi sebenarnya di India, di bagian negara yang bernama Kerala, itu bagian kecil India, di selatan Kerala namanya, itu pemimpinnya juga perempuan, dan itu negara bagian yang terkenal dengan partai komunisnya, Marxis komunis itu paling besar di situ, dan pemimpin perempuan ini dari partai komunis juga. Negara bagian India yang paling berhasil itu Kerala, yang lainnya kacau balau. Kerala berhasil dan infeksi di situ rendah sekali. Padahal India, aduh ya ampun, India tuh nggak karu-karuan sekarang ini, ya. Tapi Kerala dengan pemimpin perempuan dan
partai komunis di situ sukses. Cukup menarik Ibu, karena mungkin di sini selalu masih menganggap bahwa komunisme adalah sebuah kegagalan dan akan membawa kehancuran untuk negeri ini. Pemaparan dari Bu Sucian tadi mungkin bisa menambah wawasan kita juga gitu kan. Nah, tapi Gini ada ya, satu iya, komunis itu juga beda-beda ya. Yang namanya komunis itu beda. Dan komunis itu komunis itu sudah mendapat nama yang jelek sekali. Saya nggak bilang komunis itu nggak ada salahnya, ya. Di wawancara saya juga bilang partai komunis itu ada salahnya. Tapi ini bukan berarti mereka tuh terus ini bisa dijadikan sebagai pembenaran genosida 65 itu ya, nggak bisa. Karena semua orang itu pasti bersalah. Tapi sebenarnya pembunuhan massal yang disponsori oleh Amerika dan negara-negara Barat itu korbannya jauh lebih besar. Tapi nggak pernah dipublikasi. Kalau kita hitung ya, korban-korban di Indonesia saja genosida 65 berapa juta? Iya, di Kongo. Di Kongo itu juga terjadi pembunuhan besar-besaran dan ini yang nggak pernah disebut itu loh. Ya. Jadi kita mesti hati-hati, kita mesti selalu mencari. Di Kongo itu pembunuhan orang-orang kiri itu nggak tahu sudah berapa ratus ribu. Karena Kongo nggak sebesar Indonesia. Jadi ratusan ribu itu sudah besar. Dan di Brasil itu juga jumlah korbannya luar biasa. Dan di Chili juga. Di Chili itu jumlahnya luar biasa. Kalau ada yang menyebut gini, oh iya nanti kan terjadi genosida seperti di Cina atau di Kambodia, Pol Pot ya. Pol Pot. Kenapa Pol Pot itu melakukan genosida seperti itu? Justru bukan kan kebalikan ya. Jadi kalau yang bilang genosida 65 itu dilakukan karena nanti seperti di Cina atau di Kambodia, seperti di Kamboja di Pol Pot Khmer Merah itu. Justru kebalikannya, Pol Pot itu waktu itu sesudah mendengar apa yang terjadi di Indonesia, dia jadi lebih radikal dan saat itu dia melakukan pembunuhan yang luar biasa karena waktu itu dia takut kalau Amerika masuk ke Kambodia, masuk ke Kamboja dan akan mengadakan genosida. Jadi kebalikannya, justru karena genosida 65 di Indonesia itu Pol Pot melakukan genosida. Kebalikannya, jadi yang bilang oh itu nanti seperti ngaco ya. Dan saya nggak bisa membenarkan juga pembunuhannya Pol Pot, karena kalau semua makanya seperti itu ya bunuh-bunuhan terus kan kapan habisnya gitu. Tapi kalau kita mau berpikir adil, kalau kita mau ngitung ya, dihitunglah genosida yang di Indonesia itu berapa juta, genosida yang di Kongo berapa juta, genosida yang di Malaysia juga ada, di Brasil, di Chili, dan di India juga ada, ya, dan disponsori oleh Amerika dan negara-negara Barat ya dari blok kanan itu berapa juta? Jauh lebih besar dari genosida yang dilakukan oleh komunis sebenarnya kalau kita mau ngitung. Tapi ini bukan perlombaan ya. Bagi saya ini nggak ada lomba-lombaan mana yang lebih besar. Ini saya cuma bilang bagi kalian yang menstigma komunis. Ini bukan pembenaran kalau komunis itu akan selalu benar. Enggak ya, komunis itu tidak selalu benar. Semua ideologi bisa dikritik. Tapi kenapa saya condong ke kiri? Ya, kenapa saya condong ke Marxis dan sosialis? Walaupun saya nggak setuju dengan komunis, tapi saya cenderung ke sosialis ya. Karena sosialis itu berpihak pada orang-orang yang ekonominya ke bawah dan tidak berpihak pada pengusaha-pengusaha besar. Tapi kenapa sih mereka tuh selalu kalah atau sering kali kalah ya? Nggak selalu, karena di India Kerala itu komunisnya ternyata kuat. Karena mereka orang-orang Kerala itu berpendidikan tinggi, baca buku, kritis, jadi mereka komunisnya cukup kuat di situ. Jadi sering kali kalah karena ya itu modalnya kurang sih. Ya karena yang blok kanan kan didukung oleh mereka-mereka yang berduit kan. Karena ya mereka membela orang-orang yang berduit. Jadi ya orang-orang yang berduit ini ya ganti membela mereka dong. Yang mau mengucurkan duit, ya dengan duit kan tahu sendiri kekuasaannya duit itu masih besar. Ya kekuasaannya duit itu masih luar biasa. Jadi ya ini
kegiatan-kegiatan seperti Teroka ini yang ini kan pasti duit keluar ya untuk Zoom ini ya, tapi kan nggak begitu banyak gitu loh, masih terjangkau. Nah ini tuh justru harus terus diadakan, jadi jangan berhenti. Karena paling tidak dengan kegiatan-kegiatan seperti ini tuh kita melawan yang besar ini, yang raksasa ini. Kalau kita terus mengadakan seperti ini dan ini tuh tumbuh menjamur, bayangkan. Ya, bayangkan itu bisa menjadi kekuatan sendiri. Oke, jadi mungkin penjelasan yang tadi ini penekanan tentang bagaimana kita membuka ruang-ruang diskusi untuk melawan ini menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga Bu Sucian. Jadi beberapa menanyakan misalnya kita sebagai perempuan sering dibatasi tidak hanya tentang berpakaian, tapi juga misalnya tentang akses terhadap pelayanan kesehatan. Misalnya ini tadi ada yang mengutarakan pertanyaannya dari Thalia Esbara tentang akses pap smear yang di rumah sakit itu saat kita mau mengakses layanan itu dinyatakan bahwa kita harus menikah untuk mendapatkan itu. Padahal harusnya layanan kesehatan itu semestinya perempuan tidak harus menikah, itu hak semua perempuan. Gitu. Kemudian juga tentang pelarangan penggunaan burka juga di Indonesia. Ini dari Feby Indriani, setuju Mbak Sucian, setujukah tentang pelarangan burka untuk profesi-profesi tertentu, misalnya guru TK? Tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa kalau hubungannya dengan keamanan itu masih akan diperlukan hal-hal yang misalnya seperti itu harus dibuka wajahnya, itu jadi harus ditepati. Kemudian mungkin kalau misalnya saya boleh menyambung masih tentang keperempuanan, ini masih ada, saya bacanya dari Vice, jadi tentang hasil riset dari organisasi Hope Not Hate di Inggris yang baru-baru ini menunjukkan ternyata 50% laki-laki dari generasi Z mengaku muak dengan feminisme. Nah, ini menurut saya menarik dalam artian seperti Ibu bilang tadi bahwa ideologi ini bisa dikritik lagi, bisa kita otak-atik lagi. Nah, mungkin pertanyaan saya apakah mungkin memang saat ini ada yang perlu dikaji ulang atau dipertanyakan tentang feminisme, ataukah ini memang semata memang bahwa patriarki ini masih terlalu mengakar gitu aja, dan atau keduanya seperti itu sih. Saya kira juga gini ya, patriarki ini masih kuat, itu di mana-mana ya. Kita lihat saja di Inggris ini juga di Britania ini, politisinya itu masih laki-laki dan masih ada diskriminasi terhadap perempuan, itu masih ada di sini. Jauh lebih besar daripada di Skandinavia. Kalau Skandinavia itu lebih bagus ya sebenarnya keadaannya daripada di Britania. Jadi di Eropa pun itu berbeda-beda. Nah, tentang generasi Z ini, mereka itu yang muak dengan feminis itu feminis yang mana? Kalau dengan feminis saja ya, ini kan seperti mereka yang bilang, oh komunis itu bejat gitu ya. Bagi saya itu sama aja gitu loh. Yang mereka oke, mereka muak dengan feminis. Jabarkan dulu dong feminis itu apa. Kalau kamu muak, kamu mestinya bisa menjelaskan muakmu itu kepada siapa, feminisme itu apa, jabarkan gitu loh, jelaskan. Tapi masalahnya ini generasi Z ini kadang-kadang ikut-ikutan juga gitu loh. Oh temennya muak, ya aku bilang muak lah gitu, ikut-ikutan. Di Indonesia kan gitu juga. Oh komunis, semua benci komunis, ya ikut, ayo demo komunis, ikut ayo rame-rame gitu. Nanti kalau ditanya komunis itu apa, ditanya yang depan aja, saya nggak ngerti gitu kan. Coba tanya generasi Z ini dulu lah, feminisme itu apa gitu. Kalau lu muak itu, kamu muak, ya muak feminis. Ya udah kalau yang dimuaki itu loh apa, yang dibenci itu apa. Kalau nggak tahu yang dibenci ya sudah, nggak usah ngomong gitu kan. Ya saya kan juga bisa, oh saya benci generasi Z. Generasi Z itu apa? Ya, pokoknya generasi Z lah, nggak tahu lah, pokoknya saya benci. Ya bisa aja orang ngomong kayak gitu. Tapi, mungkin sebagai komunis itu ya terusan dibenci, nggak tahu. Mereka tuh nggak tahu kenapa. Jadi mungkin yang penting adalah kalau maksudnya bagaimana, maksudnya istri tadi feminisme yang mana gitu kan, bisa dibilang bahwa mungkin mereka melihatnya sebagai satu bentuk yang besar dan kemudian tidak ada cabang-cabangnya. Nah, apakah ini pendidikan feminisme, terus kemudian mungkin saya akan mengelaborasi beberapa pertanyaan juga tentang
sebenarnya bagaimana mengedukasi perempuan, misalnya menghadapi kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual, yang kemudian seringkali perempuan ini tidak bisa atau tidak merasa mampu atau berani untuk mengutarakan itu. Jadi seperti apa sih sebenarnya mungkin pendidikan seks, pendidikan tentang feminisme itu yang tepat bagaimana kalau menurut Sucian gitu? Ya itu lagi ya. Jadi dari permulaan itu sebenarnya hak-hak perempuan, hak-hak persamaan perempuan ini yang paling penting sebenarnya. Kalau perempuan itu sudah sadar kalau kita ini punya hak atas tubuh kita, ya pelecehan seksual itu sebenarnya juga bisa dicegah, dan laki-laki juga ya, kalau mereka tuh sadar, jadi harus sama. Jadi jangan perempuan saja yang terus dituntut untuk harus ini harus itu, karena pelecehan seksual itu kan saya nggak bilang laki-laki nggak pernah dilecehkan gitu ya, pernah juga. Jadi dari kedua belah pihak itu harus ada persamaan seksual, karena kalau nggak ada persamaan ini bahayanya seperti ini. Laki-laki merasa kalau mereka itu harus kalau mereka merasa memaksa perempuan itu sebagai hak. Ini bahaya. Konsep seperti ini tuh bahaya. Dan juga perempuan itu karena mereka dididik untuk menutupi tubuh, ya jadi kalau terbuka sedikit gitu saja mereka disalahkan. Itu bahayanya. Jadi kedua belah pihak dari laki-laki dan perempuan ini harus dididik akan persamaan hak. Dan untuk untuk bisa dididik tentang persamaan hak, mereka juga harus kritis jadinya. Jadi harus selalu mempertanyakan, inilah yang saya kritik dari pendidikan di Indonesia ya. Mereka kan akhirnya diajarkan menghafal saja. Kebanyakan kan menghafal. Nggak diajar untuk berpikir kritis. Karena itu akhirnya saya mau menulis buku tentang logika ini. Karena dengan buku ini saya ingin orang-orang jauh lebih berpikir kritis gitu. Jadi mereka dididik menghafal, mereka dididik untuk menerima, dan nggak mempertanyakan. Itu bahaya bagi saya akhirnya. Ya bahaya sekali. Jadinya kalau gitu mereka akhirnya ya tidak bisa menghargai satu sama lain. Karena mereka hanya menelan saja, jadinya mati kan. Karena hubungan antar manusia itu kita sebenarnya butuh menjadi kritis juga ya. Kalau kita mempelajari hubungan antar manusia itu kan kita mesti pakai logika sebenarnya. Oh dia nggak mau, jangan dipaksa. Kalau kita misalnya diindoktrinasi, itu kan gini, oh itu hak saya memaksa dia, jadinya kan gitu. Padahal kalau kita mau berpikir kritis, mau berpikir pakai logika, saya punya hak, saya punya kebebasan, tapi jangan sampai kebebasan saya itu saya gunakan untuk merampas kebebasan orang lain. Jadinya kan seperti itu. Jadinya kita bisa lebih berpikir, lebih bisa memahami hubungan antar manusia lah, ya. Daripada dengan doktrin. Kalau doktrin ya itu tadi, oh itu bajunya terbuka, ya sudah bisa diperkosa, kan akhirnya gitu. Ini kebetulan ada pertanyaan yang ke-20, jadi pertanyaan cukup banyak hari ini. Jadi maaf sekali teman-teman kalau misalnya saya tidak bisa menyebutkan nama dari kalian karena pertanyaan cukup banyak. Jadi yang menyambung dari pendidikan tadi, ini dari Sulihsan, menanyakan sebagai seorang pendidik. Misalnya seorang pendidik ini tahu bahwa ini harus ada suatu indoktrinasi yang perlu ditantang, tapi pada saat yang sama kurikulumnya mencegah untuk itu. Nah, misalnya ada solusi bagaimana itu alternatif seperti apa? Mungkin Bu Sucian juga sebagai pengajar begitu dalam hal ini. Di sini tuh soalnya saya bebas, lebih bebas ya untuk mengajarkan sesuatu ya. Jadi saya cuma dibilangin oh harus mengajarkan ini, tapi terus bahannya tuh saya sendiri gitu. Jadi memang di sini diberi kebebasan. Tapi kalau di Indonesia saya tahu bahannya ditentukan kan? Ya. Iya, ya bahannya ditentukan. Ya kalau saya ya, kalau saya nggak jadi pengajar di Indonesia, kenapa nggak jadi pengajar yang nakal gitu loh? Bahannya seperti ini, ajari aja muridnya seperti itu. Tapi terus habis gitu diajari, kamu kalau mau lulus ujian jawabnya seperti ini. Tapi ngajari yang lain gitu, gimana? Mempertanyakan. Jadi ini tuh ya sekedar lulus ujian lah, kamu ngafalkan ini. Karena kan kasihan kalau muridnya diajari yang nakal-nakal terus nggak lulus ujian. Kan gurunya yang disalahkan juga. Ya bilangi aja terus terang, ini belajar ini kalau untuk lulus ujian. Habis itu diajari yang lain supaya bisa berpikir yang lebih kritis. Kalau saya gitu ya solusinya.
Oke. Baik. Terus Sebenarnya kemudian ini di banyak. dalam ajaran ekstrakurikuler tuh mungkin masih bisa diselipkan ajaran-ajaran Ah, tentang ya. logika atau ajaran yang lebih lebih mengutamakan berpikir kritis tuh mungkin masih bisa diselipkan. Karena saya tahu kalau dalam pelajaran utama materi diberi negara ya, diharuskan. Hmm. Ujian juga harus seperti itu kan. Saya Ya. nggak tahu betul, tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin lewat ekstrakurikuler yang memang tidak hanya di dalam kelas, jadi mungkin bisa menjadi solusi gitu Bu Iya. ya. Dan Oke. juga orang tua itu biasanya gini ya, orang tua yang punya uang itu anaknya dikirim ke les ya, ke les ke guru privat atau apa yang katanya gurunya ngetop-ngetop gitu. Sayangnya mereka tuh ngirim ke guru les itu bukan untuk mengajar anaknya berpikir kritis, kadang-kadang enggak, supaya nilainya lebih bagus gitu. Hmm. Itu yang yang parah kan. Sebenarnya kalau punya Hmm. duit tuh ya anaknya diajari berpikir kritis lah. Soalnya kalau anaknya nggak berpikir kritis, nanti rugi sendiri. Nilainya bagus tapi nggak terasah otaknya. Ya Hmm. payahnya orang tua tuh yang saya lihat di Indonesia tuh gitu. Kalau ngeleskan anaknya di luar supaya nilainya lebih bagus. Jadi yang dikejar tuh nilai. Padahal nilai saya tuh waktu SMA jelek loh. Saya tuh dulu SMA tuh ranking ketiga dari belakang. Ranking ketiga dari belakang karena saya dableknya setengah mati karena saya tuh benci. Saya bilangin lah SMA saya itu Sin Louis ya, Sin Louis di Surabaya itu loh. Sin Louis, nggak tahu nih ada yang di Surabaya nggak? Sin Louis Dr. Sutomo waktu itu namanya jalannya. Sekarang jadi polisi istimewa. Sin Louis itu saya benci sekali dengan pelajarannya karena banyak doktrinasi sama gurunya tuh ngasih les ke murid-muridnya sendiri dengan biaya selangit. Jadi yang kaya-kaya tuh anak yang kaya-kaya tuh bisa les ke guru. Dan waktu itu karena orang tua saya ini nyekolakan saya di Sin Louis aja sudah megap-megap, mau les ya nggak bisa gitu loh. Jadi ya nilai saya tuh jelek karena ya nggak les. Hanya jengkel saya tinggal lari sekalian itu sekolah. Jadi waktu pelajaran saya suka lari. Hanya ya ranking ketiga dari belakang, bisa lulus saja untung saya waktu itu. Oke. Mungkin juga ini kita akan sedikit bergeser tentang ini mungkin dari yang cukup menarik bagi saya dari Mbak Jenny Anggita tentang hubungannya tubuh perempuan dikontrol dengan tragedi kemanusiaan yang di Indonesia tentang 65 dan juga Mei 98. Jadi kalau menurut Bu Sucian bagaimana dua peristiwa ini kita tahu di 65 ada Gerwani yang narasinya dibuat semacam itu bahwa mereka adalah perempuan-perempuan binal yang membunuh jenderal dan kemudian 98 juga ada kasus perkosaan yang sampai hari ini belum tuntas. Nah, apakah memang kedua peristiwa ini secara sejarah Indonesia punya imbas yang sampai hari ini atau bagaimana? Ya, ini ya masalahnya ya, karena perempuan itu kan diharuskan menjadi suci gitu kan. Mereka harus diharuskan menjaga kesucian tubuh gitu. Padahal kesucian tubuh itu apa sih? Saya juga bingung. Jadi kalau nggak perawan itu sebelum nikah atau sudah dengan laki-laki lain atau gimana itu dianggap nggak suci kan. Itu akhirnya kalau sudah diperkosa perempuannya ini akhirnya merasa bersalah. Beban moralnya jadi lebih tinggi karena dianggap tidak suci. Nah itu parahnya. Jadi korban perkosaan itu jadinya juga ternoda. Itu yang parah. Itu yang parah di Indonesia. Jadinya korban yang 65 atau 98 itu mereka tuh nggak segedar korban ya. Jadinya mereka tuh juga seperti orang yang di stigma masyarakat juga akhirnya. Menjadi orang yang di stigma masyarakat itu yang memang disengaja oleh negara. Jadi mereka membuat perempuan itu antara konsepnya konsep suci dan tidak suci. Terus kalau mereka mau menyerang perempuan, mereka menyerang kesuciannya itu. Itu yang memang disengaja oleh negara. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Kalau mau mengontrol manusia, kalau negara tuh negara otoriter mau mengontrol manusia, kontrollah perempuannya. Karena perempuan itu punya kemampuan untuk menghasilkan manusia-manusia baru.
dan itu efektif. Kalau berkaitan dengan ini perdebatan yang mungkin sampai sekarang saya cukup dengar ini sudah cukup lama dan kemudian masih bertahan sampai sekarang tentang peran perempuan di ranah domestik dan publik. Ini kan seperti satu dikotomi yang sampai sekarang masih diperdebatkan gitu, antara perempuan semestinya di mana sih gitu kan. Nah, kalau misalnya dikatakan mungkin tadi terkait dengan tubuh dan kesucian juga berhubungan peran perempuan, masih saja ada yang menganggap mungkin itu sebagai dua hal yang tidak bisa dipertanyakan lagi, bahwa perempuan yang baik akan ada di domestik dan kemudian publik kecenderungannya kan dipertanyakan. Lalu bagaimana tanggung jawab perempuan dengan rumah tangganya? Nah, ini juga beberapa hal seperti itu dipertanyakan oleh teman-teman di sini, Bu Sucian. Iya, tanggung jawab perempuan akan rumah tangga ya. Kalau di rumah tuh yang masak suami saya. Jadi kalau rumah tangga ya bersih-bersih ya kita bersama gitu loh. Yang masak suami saya karena dia lebih pintar masak. Jadi kenapa rumah tangga itu harus perempuan gitu loh. Di sini teman saya yang bapak rumah tangga juga ada. Perempuannya yang kerja, yang cowoknya yang ngurusi bayi dan masak dan membersihkan rumah gitu. Memang kalau nyusui nggak bisa ya perempuan. Tapi sesudah bayi itu besar kan bisa di itu laki-laki. Tapi ya itu kan di Indonesia itu kan masih tanggung jawabnya perempuan ya. Rumah tangga itu kan perempuan. Dan karena itu yang dikontrol juga perempuan. Karena apa? Perempuan ini pinter-pinternya negara otoriter. Yang dikontrol perempuan, tapi perempuan harus di rumah tangga. Karena mereka lah yang akhirnya harus mendidik anak-anak kalau mereka di rumah tangga kan. Nah, sesudah mereka dikontrol, mereka yang akan mengontrol manusia-manusia baru. Efektif kan jadinya? Kalau mereka yang di rumah tangga, mereka yang mendidik anak-anak kan, efektif sekali kan? Manusia-manusia baru ini dididik sama perempuan, sama ibu rumah tangga. Efektif. Itu termasuk strategi dari negara otoriter. Makanya juga ada yang namanya ini ya, poligami. Ini sebenarnya kalau laki kan namanya poligini ya. Jadi cowok, ajarannya cowok bisa punya 4 istri gitu. Jadi kan istrinya itu dikontrol. Dan akhirnya istri-istrinya ini yang melahirkan manusia-manusia baru dan mereka ganti mengontrol. Akhirnya gitu. Efektif kan jadinya. Padahal kalau kita lihat secara logika aja lah. Secara logika aja dulu, kalau kita balik ke zaman-zaman dulu itu poliandri itu jadi satu perempuan dengan banyak lelaki itu umum. Dan kalau menurut Engels, The Origin of the Family, yang saya sudah sebut sebelumnya juga, itu dulu itu sistemnya tuh poliandri, jadi perempuan suaminya banyak. Kenapa? Karena kalau laki ya istrinya banyak. Anak-anaknya tuh kan dari istri yang banyak bisa berantem kan. Nah ini, kalau suaminya banyak, anaknya kan dari satu istri saja kan. Yang laki-laki ini kan bisa sharing gitu kan. Ya kan anaknya dari istri satu. Yang laki-laki ini berpikirnya itu spermanya siapa ya sudahlah. Dulu itu kan soalnya percaya sperma itu, jadi perempuan ini bisa dibuai oleh beberapa sperma gitu. Jadi mereka kan lebih akur gitu, lebih rukun. Jadi mereka tuh saling menjaga anak-anak ini. Jadinya kan lebih baik gitu daripada anak-anaknya banyak. Kalau istrinya 4 gitu kan anaknya bisa kemana-mana, anaknya bisa 20, 30. Kalau istrinya 1, suaminya banyak, anaknya paling berapa sih? Kalau dari perempuan 1. Keluarganya kan lebih sukses gitu loh, kalau dipikir secara logika. Dan lagi kalau dipikir dari ini ya, kemampuan seksualitas ya. Cowok loh, kalau ngelayani satu cewek saja itu kan sudah kebanyakan, nggak selalu. Kebanyakan KO dulu kan. Kalau dibandingkan cewek. Tapi cewek kalau melayani beberapa cowok biasanya lebih bisa. Kalau cowok yang ladeni cewek satu aja bisa KO biasanya. Itu. Ini kalau dipikir secara logika. Itu. Oke. Ini masih terkait perempuan mungkin. Bagi saya lebih poliandri itu. Kalau kita mikir secara logika ya, lebih masuk akal daripada poligini. Oke. Mungkin ini masih terkait dengan perempuan juga. Mungkin saya bisa memberi satu kesempatan untuk teman-teman. Ini ada dari Inayati kalian, apakah hadir di sini? Apakah masih mengikuti?
saya beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Apakah Saudari Inayati kalian masih bergabung? Kalau tidak, coba saya bacakan saja. Oke. Jadi pertanyaan dari Mbak Inayati, oh masih ada, silakan Mbak Inayati. Iya, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sebelumnya, sebenarnya pertanyaan saya banyak. Saya mungkin menyinggung tadi pertanyaan yang saya sudah sampaikan saja melalui chatroom. Apakah dengan perkembangan saat ini, dengan dengan waktu yang lalu, tentu sudah sangat berbeda. Paradigma masyarakat, pola pikir masyarakat, gaya hidup masyarakat itu sudah sangat berbeda. Bahkan bagaimana sistem negara dalam melihat perempuan dan menangani persoalan-persoalan sosial masyarakat ini sudah jauh berbeda. Nah, kalau melihat perkembangan data yang saya lihat bisa mengacu dari Kementerian Perempuan, kemudian Komnas Perempuan, KPAI, sebenarnya kalau ngomongin perempuan dan perempuan dan laki-laki saat ini sudah tidak menjadi persoalan atau sudah tidak menjadi persoalan lagi bagaimana seorang perempuan itu harus mencapai kesamaan haknya, kesamaan tanggung jawabnya. Secara payung hukum pun sebenarnya sudah cukup, secara kesempatan, secara policy itu sebenarnya sudah cukup. Hanya saja kalau boleh menyampaikan sudut pandang saya, terlihat gerakan perempuan ini seperti hanya menyuburkan narasi ketertindasan perempuan, hanya menyuburkan narasi bahwa perempuan itu belum diberikan kesempatan, tetapi tidak sesuai dengan faktanya. Nah, pertanyaan saya juga, apakah dengan perkembangan yang sudah sangat maju saat ini, adanya Kementerian Perempuan, adanya Komnas Perempuan, dan lembaga-lembaga lain yang ngurusin tentang perempuan, itu justru menunjukkan ketidakpercayaan diri perempuan itu sendiri, menunjukkan bahwa ya perempuan itu lemah, jadi membutuhkan treatment lebih, membutuhkan pelayanan lebih. Dan kemudian yang kedua, pertanyaan saya juga kepada Ibu, apakah menurut Ibu kebebasan individu itu tidak dibatasi dengan kebebasan universal? Seperti tadi, kayak ngomongin bugil, ngomongin hak reproduksi, dan segala macam yang dirasa itu kok mengontrol perempuan. Kalau bagi saya, memang ada batasan kebebasan seorang individu itu dengan dibatasi dengan kebebasan universal, kebebasan umum yang mau tidak mau kita hidup sebagai masyarakat, ya ada batasan gitu. Dan bugil zaman dulu dengan kita bugil hari ini itu memiliki perspektif dan resiko yang berbeda. Mungkin itu dua hal itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nayati, silakan direspon. Sama sekali tidak setuju kalau sekarang ini faktanya perempuan dengan laki-laki itu sudah punya hak dan kesempatan yang sama. Lihat saja di politik seperti yang saya bilang, pejabat-pejabat di Indonesia itu yang penting-penting dari presiden, wakil presiden sampai menteri-menteri itu berapa persen yang perempuan. Orang-orang yang mempunyai kedudukan penting di Indonesia ini berapa yang perempuan. Dan kalau misalnya kita bicara tentang poligami ya, kenapa kok poligini lelaki dengan beberapa istri masih bisa diterima, sedangkan poliandri dimaki-maki? Sama sekali masih sangat jauh dari kesamaan ya, persamaan hak itu masih sangat jauh. Jadi kalau Anda bilang saat ini kenyataannya sudah sama, hati-hati sekali. Ini hati-hati sekali, ini pernyataan yang bagi saya cukup berbahaya. Sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Dan karena itu Komnas HAM masih dibutuhkan, Komnas HAM perempuan, bukan Komnas HAM. Komnas HAM perempuan itu masih sangat dibutuhkan karena hal itu. Sekarang yang ini saja, hal yang sangat-sangat sepele, baru-baru ini pelecehan, bukan sepele ya, ini serius, tapi mungkin dianggap sepele oleh orang-orang. Pelecehan seksual gitu aja ya. Saksinya mana? Masih gitu. Itu kan bagi saya tuh kurang ajarnya setengah mati ini. Karena di negara-negara lain, bandingkan di negara-negara lain saja ya, yang di Britania yang bagi saya masih
persamaan haknya tuh masih jauh. Laki-laki dan perempuan tuh masih jauh. Pejabat-pejabatnya juga masih kebanyakan laki-laki, masih gitu. Di sini kalau sudah ada pelecehan seksual, nggak butuh saksi. Yang dibutuhkan dari pelecehan seksual itu yaitu pernyataan dari kedua orang. Siapa yang bisa lebih dipercaya? Ya, dari situ mereka akan menyimpulkan. Nggak butuh saksi pelecehan seksual, gimana cari saksi? Gimana? Apalagi yang perkosaan ya. Perkosaan mau cari saksi, kita mau diperkosa teriak-teriak dulu, tolong dilihat gitu kan nggak mungkin. Tolong kita dilihat, aduh, nggak masuk akal dong. Dan juga tentang apa tadi kebebasan universal ya? Ya. Kebebasan universal dan kebebasan individual. Kebebasan individu. Iya memang. Jadi kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain. Dan ya jelas dong kalau dibatasi dengan hak orang lain, kalau Anda bugil, oke dong sebenarnya. Kan kalau saya bugil, kalau saya nggak mengganggu Anda, kenapa enggak? Jadi saya nggak menuntut Anda untuk bugil. Ini tubuh saya, ya, saya mau berbugil. Dan kalau Anda memakai pakaian yang seperti itu, yang mau tertutup lah, mau pakai kebaya lah, atau mau pakai apa, oke, itu kebebasan Anda, itu pilihan Anda. Asal Anda juga nggak bilang ke saya kalau pilihan saya ini jelek. Kalau saya bugil, kalau ada orang lain yang bugil juga, asal dia nggak bilang pilihan Anda itu jelek, bagi saya itu oke, ya. Sebaliknya juga begitu. Kalau saya sekarang pakai berbaju ini pilihan saya. Dan kalau di depan saya ada orang yang berpakaian berbeda, lalu saya bilang pakaian Anda itu keliru, itu saya sudah salah. Karena ini pakaian saya, ini pilihan saya. Dan Anda berbaju seperti itu pilihan Anda, itu hak Anda. Jadi ya hargai dong hak orang lain. Kalau mereka mau bugil atau mau enggak, ya oke. Ya kan? Jadi yang salah itu bagi saya, itu ketika Anda melanggar hak orang lain dengan bilang, saya seperti ini, Anda harus juga seperti saya. Itu Anda sudah tidak menerima perbedaan. Ya. Jadi contohnya juga seperti di Jerman itu, yang orang-orang bugil di tengah-tengah taman kota itu ada, kalau musim panas begini, itu ada taman khusus di Berlin yang orang-orang tuh bugil di situ. Karena panas kan, dan mereka bermain air apa. Orang-orang dewasa juga, dari dewasa, anak-anak semua itu di situ ya. Berbagai umur tuh di situ. Ya oke kan mereka, asal mereka nggak nyuruh saya bugil juga gitu. Atau kalau saya mau ikutan bugil, oke juga asal saya nggak nyuruh misalnya orang lain, ayo kamu harus bugil karena saya bugil. Ya oke. Sebaliknya kalau saya di situ dan berpakaian seperti ini, lalu saya bilang ke mereka, kamu kok bugil? Mestinya kamu seperti saya. Saya salah juga dong. Ngapain itu tubuh mereka sendiri kok? Dan tubuh itu kan, kalau tubuh itu suci ya, tubuh itu kan seharusnya sesuatu yang harus dihargai. Dihargai dong. Kenapa harus ditabukan? Kenapa tubuh itu harus tabu? Itu yang saya nggak ngerti. Kenapa tubuh itu harus tabu? Enggak, kita menghargai harusnya tubuh. Jadi kalau bugil, oke. Kenapa enggak? Jadi sebenarnya apakah kebebasan universal itu apakah sebenarnya ada atau tidak, menurut Sucian? Kebebasan universal yang mana dulu? Jadi konsepnya yang bagaimana, definisinya yang bagaimana? Karena rasanya ini yang dimaksud dengan kebebasan universal, saya juga agak bingung ya. Yang dimaksud itu yang apa? Jadi mungkin ini susahnya kalau online ya, karena saya nggak bisa langsung tanya, yang dimaksud kebebasan universal itu apa di sini, gitu. Yang dimaksud itu apa sih kebebasan universal? Yang dimaksud kebebasan individual itu apa sih? Personal itu apa? Ingat ya, di Indonesia ini dulu kan, di Jawa dan di Bali itu, sekali lagi saya ingatkan, cara berpakaian perempuan itu dadanya dulu terbuka, nggak pakai BH, nggak pakai penutup. Dan itu kalau Anda ke Bali di desa-desa kecil, orang-orang tua, wanita-wanita tua di situ tuh masih berpakaian seperti itu ya. Jadi buah dadanya tuh kelihatan. Saya tuh beberapa tahun yang lalu ke Bali itu lihat perempuan umur 95 tahun itu dengan dada terbuka tuh duduk-duduk di depan itu loh. Ya sambil makan pisang. Itu saya lihat di Bali beberapa tahun yang lalu. Kenapa kok Indonesia ini jadinya berubah ya?
itu salah satunya itu karena agama juga. Dan keduanya itu karena orang-orang Eropa masuk dengan agama mereka juga waktu itu. Jadi orang Eropa masuk ke Asia Tenggara, dan itu ada dalam catatan-catatan misionaris mereka yang bilang kalau perempuan-perempuan Indonesia di Asia Tenggara ini bajunya ya ampun gitu terbuka. Ya, jadi mereka tuh mencela sebenarnya baju perempuan Indonesia yang dianggap terlalu terbuka ini. Ya, mereka bilang perempuan Indonesia ini penuh, saya sudah lupa catatannya, penuh apa sih? Seksualitasnya tinggi, mereka nggak berbudaya dan segala macam. Sekarang kebalikan kan, yang telanjang-telanjang malah bule-bule yang di Bali. Kebalikan. Jadi kalau kita mau pakai standar hak atau budaya yang mana yang mau dipakai? Karena budaya kita juga berbeda ya dari dulu. Dan juga kalau kalian baca serat Centini itu, seksualitas di sana itu yang ditulis di Jawa ya, serat Centini itu. Seksualitas di sana tuh sangat-sangat terbuka. Nggak cuma sama cowok sama cewek loh ya, tapi cowok sama cowok, cewek sama apa saja di situ tuh banyak. Dan mereka nggak ngurusi pernikahan, enggak. Di surat Centini nggak ngurus tentang pernikahan. Dan itu yang saya sayangkan sekarang, yang diurus itu pernikahan seperti ini ya, mau pap smear, sudah nikah atau belum. Tapi kalau sudah pelecehan seksual dibiarkan. Padahal yang harusnya lebih dipentingkan itu dalam hubungan seksual itu adalah persamaan hak, ya, menghargai haknya orang lain. Karena ini bahayanya kalau kita sudah diindoktrinasi. Kita nggak lagi menghargai hak orang lain, tapi yang di dalam pikiran kita itu doktrin, yaitu nikah atau enggak. Padahal nikah atau enggak itu bagi saya nggak penting. Ya, bagi saya nggak penting, karena yang lebih penting itu adalah menghargai hak atau tidak. Kalau nikah tapi lalu ada pemaksaan ya sama saja. Tapi kalau nggak menikah dan nggak dipaksa, ini justru lebih bagus. Saya sempat cerita dulu ya tentang novelnya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia. Ya, jadi tokohnya Bumi Manusia itu, Nyai Ontosoroh itu dinikahkan paksa dengan orang Belanda yang sudah tua banget gitu ya. Dinikahkan paksa, waktu umurnya masih muda, 14 tahun, dia dijual sama orang tuanya. Terus dia punya anak namanya Annelies. Annelies ini jatuh cinta pada Mingke, ya. Dan sama Nyai Ontosoroh itu, waktu tahu mereka jatuh cinta dan mereka tidur gitu bareng. Kalau orang tua kalian tahu kalian tidur tanpa nikah dengan cowok, diapakan itu? Nyai Ontosoroh, nyo nginep nyo di rumah saya, tambah gitu. Tinggal di rumah saya nyo, disuruh tinggal itu loh Nyai Ontosoroh itu. Habis gitu pengadilan Belanda ini mempersoalkan hubungannya anaknya Nyai Ontosoroh dengan Mingke ini, dipersoalkan. Dimaki-maki itu pengadilan Belanda tuh sama Nyai Ontosoroh. Dimaki-maki dengan bilang kalian ini biadab. Waktu saya dinikahkan dengan orang Belanda, kalian diam saja. Padahal itu pemaksaan. Saya tidak cinta, saya dipaksa. Hanya karena ada landasan hukum. Tapi waktu anak saya tidur dengan kekasihnya Mingke di luar nikah dengan dasar cinta, kalian justru mempersoalkan. Ini terjadi lagi di Indonesia. Jadi yang di Indonesia ini yang dipersoalkan nikah atau tidak, bukan cinta atau tidak. Ada persamaan hak atau tidak, ada pemaksaan atau tidak. Itulah yang selalu saya tekankan pada semua orang ya. Yang dipentingkan adalah kesamaan hak dan kemanusiaan. Hukum itu tidak begitu penting dalam hal ini. Jadi kalau kalian harus memilih antara hukum dan kemanusiaan, harus kemanusiaan dulu. Kemanusiaan dan persamaan hak. Hukum itu harus dilanggar kalau sudah melanggar kemanusiaan dan persamaan hak. Karena itu saya bilang
nikah itu gombal lah, ya. Kalau kalian mau nikah tapi lalu melanggar persamaan hak, lalu melanggar rasa cinta atau apa, gombal. Jadi bagi saya nikah itu nggak penting. Yang penting adalah persamaan hak dan kemanusiaan. Oke, cukup luar biasa. Jadi saya lihat di ruang chat juga ada Ibu Sinta Miranda dan Pak Ashuner saling bersaut-sautan. Tapi kemudian mungkin ini menyambung dengan tadi membahas tentang Serat Centini, terus kemudian tentang bagaimana di Jawa atau Bali sebenarnya juga dulu kita tidak seperti ini pakaiannya. Ini ada pertanyaan tentang budaya dari Rizky Estrada. Tanya bagaimana dengan peran budaya atau tradisi? Mungkin apakah ini bisa kemudian dari Serat Centini misalnya, apakah bisa digali lagi untuk menjadi satu, apakah mungkin yang bisa melawan yang saat ini gitu mungkin? Ya bisa saja, kenapa enggak gitu kan? Itu kan tergantung kita sendiri juga ya. Serat Centini tersedia kok gitu. Dan teks-teks juga yang lain-lain juga yang mempertanyakan ini itu juga tersedia. Jadi masih banyak kan teks-teks yang seperti ini. Bisa, kenapa enggak digali lagi? Tapi parahnya itu kan ya ini di sekolah-sekolah itu yang diutamakan kan doktrin kan. Jadinya perempuan harus nikah dulu gitu. Kalau belum nikah jangan gituan dulu, jangan apa ya, jangan bersetubuh dulu, jangan tidur bareng dulu gitu. Kan itu yang diutamakan. Itu yang diutamakan kan diajari nikahnya dulu gitu. Sampai ya saya bingung itu yang penting doktrinnya dulu di sini kan. Nikahnya didulukan tapi nanti sesudah nikah nggak diurusi mau mau diperkosa sesudah nikah ya dibiarkan aja gitu di sini. Itu parahnya. Iya, mungkin sebenarnya sudah sampai 90 menit perbincangan kita, dan saya mungkin akan kembali lagi pada satu pertanyaan yang dijadikan tagline mungkin ya di publikasi kita. Jadi sebenarnya bermasalah ini apa, Bu? Apakah memang perempuan atau apa yang bermasalah? Yang mungkin bermasalah. Kesimpulan terakhir. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya beberapa hal ya. Jadi saya nggak bisa mengasih satu jawaban. Tapi saat ini yang bermasalah itu ya kekuasaan. Ya bagi saya yang harus selalu dipertanyakan, kekuasaan dan doktrin dan agama yang bagi saya itu harus selalu dipertanyakan. Ya. Bukan perempuannya atau bukan lelakinya. Ya. Jadi yang dipertanyakan harus selalu kekuasaannya bagi saya. Dan itu semestinya diberi ruang dalam bentuk-bentuk seperti ini, dan agar kita bisa terus mempertanyakan hal-hal seperti itu, Bu, ya, agar tidak termakan doktrin, agar kita bisa melawan yang hal seperti ini. Oke. Mungkin ada saran terakhir dari Bu Sucian tentang untuk kita mungkin bagaimana, terutama melihat ya Indonesia pada saat detik ini masih dalam kerangka seperti itu, bahwa tidak hanya yang homoseksual, sebenarnya heteroseksual juga bermasalah juga di sini terkait dengan seks, atau kemudian ekspresi tubuh juga masih bermasalah. Hal-hal seperti itu mungkin ada, atau mungkin pesan terakhir dari Bu Sucian sebelum saya menutup dan mengembalikannya ke Mbak Mitai. Aduh, pesan terakhir apa ya? Saya jadi bingung kalau ngasih. Kalau di saya ini nggak pinter ngasih pesan. Jadi yang penting itu ya kita mencoba berpikir kritis gitu aja. Oke. Baik, mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Mitai. Kita sudah lebih dari 90 menit. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bu Sucian Marching yang sudah membagikan pikiran kritisnya terkait seks, Tuhan, dan negara. Kami sangat senang dengan diskusi ini, dan tadi kami lihat di kolom chat, baik di Zoom maupun YouTube, Peneroka sangat antusias dengan diskusi ini, hingga ada 20-an pertanyaan gitu. Terima kasih juga kepada Mbak Dianita Kusuma Pertiwi untuk pertanyaan-pertanyaan menariknya, juga telah dengan baik mengatur jalannya diskusi kita malam ini. Kami akan umumkan 5 penanya terbaik di Instagram @kedai-teroka. Masih ada peluang Peneroka mendapatkan buku Free Will karya Sam Harris dan Money karya Yuval Noah Harari langsung dari penerbitnya Global Indo Publishing, yang juga menerbitkan buku Ibu Sucian Marching, Seks, Tuhan dan Negara.
Silahkan posting ulasan atau review Teroka Buku malam ini di Instagram Peneroka dengan menandai atau tag @kedai-teroka. Sebagai penutup, terima kasih kepada seluruh peneroka yang telah hadir dan ikut berdiskusi. Saksikan semua diskusi Teroka di YouTube Teroka atau s.id/YouTube Teroka. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Susan. Terima kasih. Halo Ibu Sucen, apa kabar? Siapa Sudah ini? lama sekali. Pak Shuner. Ya ampun. Kalau masih ramai, boleh dibuka videonya biar kita foto bareng. Mau foto bareng? Foto bareng yuk, foto bareng yuk. Iya, Nggak bisa foto bareng dibuka. asik ini. Ini seks sebagai Dimatiin. rekreasi. Di mute sama moderatornya. Sebagai rekreasi bagus. Mana ini? Ini siapa ini yang tanya? Aprianti. Udah pergi nggak Aprianti? Ada, Baru Bu. baca. Iya, jadi itu kan sebetulnya kayak seks juga kan konstruksi ya sebagai reproduksi Iya. aktif gitu. Iya, Pada udah. Setuju. juga gitu. Ini cuma segini ya, buka video. Oke, sebentar. Kita show non video partisipan dulu. Ya, ini tadi pertanyaan saya baru baca, seks sebagai reproduksi. Sebagai ini ya, apa rekreasi. Ini bagus ya sebenarnya pertanyaannya, tapi baru saja lihat saya. Mitae, Ya. aku nggak videoan ya, soalnya baju nggak layak dilihat orang. Oke. Ada profile picture-nya Kayeti dan lain-lain yang nggak ikut buka video. Oke. Yang udah buka video siap-siap senyum. 3, 2, 1. Lagi tahan. Buat yang di sebelahnya lagi. Senyum lagi 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Dian, makasih Bu Terima Sucen. Dadah semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Acara ini atas sangat ilmunya. baik, sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.